Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, mari pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama sejenak untuk bermuhasabah, mengingat atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan untuk kita semua, untuk menyemangati diri kita terus bersyukur pada Allah dengan harapan Allah akan memberikan kelengkapan nikmat untuk kita, sehingga menjadi satu semangat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada tanggal 27 Rajab Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Mekah menuju ke Palestina, kemudian bermi'raj ila Sidratul Muntaha, yang semua itu oleh-oleh dari perjalanan beliau itu dipersembahkan untuk kita sebagai umat beliau, tumpahan kasih sayang beliau kepada kita semua, yakni perintah sholat. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, pada diri kita ini ada dua elemen yang tidak bisa terpisahkan, yakni jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Kalau kita sebagai orang Indonesia, maka raga kita dari yang kecil untuk bisa tumbuh menjadi besar, makanan pokok kita adalah nasi. Nasi ini menjadi makanan pokok untuk bisa menumbuh kembangkan raga. Jadi ketika orang itu mau mengkonsumsi dengan baik nasi itu, maka raganya akan bisa tumbuh dengan baik, tidak akan mungkin kena stunting karena raganya terkonsumsi dengan kebutuhannya secara baik. Tetapi perlu diingat bahwa raga ini adalah tempat bersemayamnya nafsu, yang nafsu itu mengantar kita, mengarahkan kita kepada sesuatu yang jelek. Innan nafsal ammaratun bisu', sungguh nafsu itu akan mendorong kita lebih pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, kita ini tidak boleh kemudian hanya menumbuh kembangkan pada raga jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menumbuh kembangkan rohani kita, jiwa kita, jadi jiwa yang kemudian kembali kepada Allah dan layak ditempatkan di tempat yang mulia. Maka konsumsi utamanya makan itu untuk jiwa itu adalah sholat. Dengan sholat yang baik itu kemudian akan mampu
menjadikan jiwa ini bisa bertumbuh kembang dengan baik. Ketika posisi jiwa rohani itu lebih baik daripada posisi jasmani kita, maka itu menjadikan orang itu menjadi seorang muksin, orang yang kemudian menjadikan kewajiban-kewajiban itu bukan menjadi satu beban, tapi menjadi satu kebutuhan yang harus dilakukan, kebutuhan yang harus kita cari, kita penuhi. Sholat ini ibarat liqa Arabi. Sholat ini adalah bagaikan pertemuan kita dengan Allah, kita berbincang-bincang dengan Allah. Tapi hari ini masih banyak orang hanya menjadikan sholat sebagai ritual untuk sekedar menunaikan ibadah kewajiban, sekedar untuk menggugurkan beban kewajiban kepada Allah. Padahal kalau kita ilustrasikan bagaimana rasanya ketika kita sudah lama berpisah dengan orang tua kita, kemudian kita berkunjung, rasa bahagia yang menggelora pada hati itu sungguh sangat membekas, sungguh akan memberikan efek yang luar biasa kepada kita. Maka seharusnya begitu juga ketika kita bertemu dengan Allah yang maha atas segalanya, yang telah memberikan segalanya untuk kita. Ketika kita selalu bisa berkomunikasi, maka pasti ada rasa yang kemudian hadir pada diri kita. Nah, bagaimana kemudian, apakah selesai sholat kita tidak merasakan apa-apa, atau setelah sholat kita bisa merasakan berkah sesuatu atas pertemuan kita dengan Allah? Nah, ini yang kemudian harus kita semakin hari semakin kita tingkatkan. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita disuruh menjaga terus sholat kita, tidak sekedar menjaga waktunya, kemudian harus bisa kita tingkatkan menjadi menjaga kualitasnya. Ketika seseorang mampu menjadikan sholat sebagai pembentukan identitas, pembentukan jiwa, maka ketika jiwa itu sehat, niscaya akan mampu mengendalikan gerak raganya untuk melangkah yang lebih baik lagi. Ketika raga ini dibiarkan tanpa kontrol jiwa, maka manusia ini balhum adl, bisa jadi lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada hewan. Binatang hanya dicukupi secara jasmani, diberi makan, bagaimana gemuk, sehat, tapi perilakunya tidak bisa membedakan ini orang tua saya, ini adik saya, ini kakak saya, tidak tahu. Pokoknya perempuan atau betina yang dikumpuli oleh pejantannya. Dan hari ini perilaku yang semacam itu sudah menjadi hal yang hampir biasa di masyarakat, menjadi berita yang sudah biasa, bukan hal yang menjadikan tabu yang luar biasa, tetapi sudah menjadi biasa. Bagaimana Jombang menjadi kota santri, tetapi angka pernikahan dini yang diawali dengan kondisi hamil duluan itu semakin meningkat. Berarti dia perilaku anak-anak kita tidak bisa tahu ini belum boleh dimakan, oh ini belum boleh dikumpuli kalau belum nikah. Kenyataannya dilakukan. Berarti pendidikan karakter jiwa bagi seorang muslim itu ada beberapa
dia istiqomah, komitmen dengan kewajiban sholatnya sudah dengan baik. Manakala sholat itu sudah mampu dilakukan dengan baik, maka seorang yang mukmin dia akan mampu menjaga identitasnya, dia akan mampu menjaga karakternya dengan baik. Pesta demokrasi 5 tahunan, bermacam-macam orang dengan pesta ini. Ada yang dia berpesta dengan cara mengubah riba, dengan cara melepas harta bendanya hanya untuk sekedar menyuap satu suara. Tapi bagi seorang mukmin yang punya karakter jiwa yang baik, dia tidak akan mampu tergoyahkan meskipun diberikan uang untuk memilih si A, si B. Tidak usah tergoyah. Tanya hati yang paling dalam yang sudah dibentuk oleh Islam, yang sudah dibentuk dengan karakter sholat tadi, akan mampu jiwa kita, hati nurani kita memilih di bilik suara dengan yang sebaik-baiknya. Maka kita sebagai orang mukmin akan mampu memberikan pesta demokrasi ini sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kita memilih wakil kita 5 tahun ke depan. Apakah suara kita sebagai orang mukmin akan mampu tersalurkan, aspirasi kita mampu dibawa dengan baik oleh calon-calon kita? Panjenengan akan mampu istafti qalban. Maka tanya yang paling dalam yang sudah dibentuk oleh sholat tadi, pasti akan memberikan jawaban yang baik. Begitu juga pilihan pimpinan presiden, kita sudah diberi oleh negara 3 putra terbaik, 3 pasang putra terbaik. Maka gunakan hati nurani Anda untuk menjawab mana di antara 3 yang baik ini yang terbaik untuk bisa membawa kehidupan beragama saya, kehidupan orang mukmin yang baik bagaimana. Nah, ini maka kita sebagai orang mukmin harus menggunakan hak suara kita. Besok tanggal 14 Februari kita gunakan sebaik mungkin, karena itu adalah menjadi bagian cerminan orang yang beriman. Nasbul imam wajib, mencari pemimpin itu wajib bagi kita. Maka hukumnya golput tidak hadir dalam TPS tanpa hukum syar'i menjadi hal yang dilarang oleh agama. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, oleh Rasulullah bermi'raj, yakni sholat harus dan kita jaga sebaik mungkin. Wasta'inu bisabri wassalah. Dalam kehidupan pastilah kita ada masalah, pasti kita akan diuji oleh Allah dengan segala bentuk ujiannya. Tetapi Allah sudah memberikan bocorannya. Wasta'inu bisabri wassalah. Untuk menghadapi ujian-ujian itu, maka satu, sikap sabar harus terus ditingkatkan. Wassalah, dan sholat yang baik akan mampu memberikan jawaban atas masalah yang kita hadapi, akan mampu memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Karena itu sholat menjadikan as-sholat fardhu rabbi. Sholat mampu mendekatkan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatul anbiya, sholat ini menjadi sunnahnya para nabi. Bagaimana para nabi untuk bisa berdekat-dekat dengan Sang Khalik, maka sholat menjadi satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hubbul malaikah, ibadah sholat itu menjadi
ibadah yang sungguh disukai oleh para malaikat Allah. Bahwa jabat doai, sholat juga menjadikan doa kita mudah dijabah oleh Allah. Kedekatan kita dengan media sholat itu menjadikan doa yang kita lakukan mustajabah, mudah dikabulkan oleh Allah. Bahwa barokahul mal wal kasbi, dengan komitmen sholat yang baik akan menjadikan keberkahan dalam harta benda kita, keberkahan dalam pekerjaan kita, apapun pekerjaan itu kita lakukan. Sholat akan menjadikan berkah dalam harta benda, berkah dalam pekerjaan kita semua. Wasafili sholatibihah, dan kelak sholat pun akan menjadi penolong bagi kita semuanya di yaumil hisab. Mengapa? Ketika kita mampu sholat, awal ma yuhasabu indallah as-sholat. Nanti kelak yaumil hisab kita akan diaudit sama Allah. Ketika sholat kita baik, dapatkan nilai baik, maka akan dengan syafaat kita amal ibadah yang lainnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu. Nah, ini makanya sholat jadi sholat ini wasitrun bainahu wa bainan nari. Sholat akan menjadikan benteng penjaga kita dari api neraka. Ini adalah satu komitmen bagi seorang mukmin bagaimana menjadikan sholat itu menjadi satu kebutuhan untuk kita semua. Bukan sholat menjadi satu beban yang berat bagi kita semuanya. Justru sholat itu kemudian menjadikan pintu untuk menggapai segala solusi atas permasalahan kita semuanya. Moga-moga kita mampu menjadikan sholat nanti ar-rajulumin untuk tangga pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita menjadi bertemu dengan Allah, segala solusi akan diberikan untuk kita. Dan dengan sholat itu pula kita akan mampu memilih pemimpin wakil kita, jadi pemimpin yang terbaik, wakil-wakil yang terbaik yang akan membawa aspirasi kita bisa menumbuh kembangkan agama, keimanan pada diri kita semua, lingkungan dan masyarakat. Moga-moga Allah benar-benar memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa kita dan diberikan pemimpin yang terbaik membawa keberkahan negara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.